akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik bersama saya Rusmariana dari SD Islam Al-Syukru Universal Ciputat dan teman saya Rina Dalina dari SDIT Aulia Pondok Aren. Selanjutnya saya Juliatul Azizah dari Sekolah Khusus Putra Putri Mandiri Ciputat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Guru sehat? Alhamdulillah Bu Rina sehat. Oke, saya dengar Ibu mau melakukan coaching ya Bu ya? Yang benar Bu dengan Ibu Lia. Oke. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, kita akan diskusikan dulu ya Bu ya, rubrik penilaiannya. Dalam proses coaching tadi, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah itu sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus kemudian apakah Ibu sudah membuat pertanyaan yang berbobot? Terus kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip pada coaching Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, dari situ kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan kompetensinya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, nah dari kompetensi tadi nih Bu, mana yang secara spesifik nih yang akan Ibu observasi? Kompetensi yang spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke. Iya Ibu, baik, pertanyaan terakhir ya Bu Lina ya. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan nih? Yang saya inginkan bila coachee dapat menggali permasalahannya, kemudian menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Bu Lina, silakan Ibu bisa memulai proses coachingnya bersama Ibu Lia. Saya di sini untuk mendengarkan proses coaching tersebut ya Bu ya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Lia apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Iya, saya sebagai coach Ibu dan insya Allah rahasia Ibu akan saya jaga. Iya, dalam waktu singkat ini apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita? Iya, dalam pertemuan ini saya berharap nanti saya akan menemukan titik terang dengan masalah yang saya hadapi saat ini Bu. Baik. Ya, silakan Bu. Ya, jadi begini Bu, saya kan punya murid saya itu kelas 1 laki-laki, Ya. jadi umurnya 7 tahun kan. Ya. Tapi dia masih sering mengompol di kelas belajar gitu. Ya. Jadi siswa kelas 1 masih mengompol di kelas. Iya betul. Jadi seperti akan mengganggu teman-teman yang lain ya Bu ya. Ketika belajar tiba-tiba ada yang ngompol dan Ibu juga harus membimbingnya begitu ya. Betul Bu. Ya. Kalau skala 1 hingga 10 di mana posisi Ibu untuk berharap pada siswa tersebut? Saya sih harapannya murid saya tadi tidak mengompol lagi. Nah, posisi 1 sampai 10 saat ini sepertinya masih di 5 Bu, karena masih sering banget mengompol dan tiap hari masih mengompol. Ya, berarti memang betul-betul membutuhkan bimbingan Ibu ya. Iya. Untuk ke toilet begitu ya Bu ya. Lalu hambatan Ibu apa ya di kelas? Iya, hambatan yang saya alami saat ini orang tuanya sih Bu. Jadi orang tuanya itu masih memakaikan pampers untuk anaknya ketika sekolah gitu. Jadi anak-anak jadi ketergantungan gitu sama pampers, nyaman pakai pampers, jadi mereka malas untuk bilang pipis terus ke kamar mandi. Iya, jadi anak tersebut karena nyaman menggunakan pampers jadi tidak berlatih ke toilet. Ya betul. Iya, dan orang tua juga belum mencoba untuk melatih anaknya ke toilet. Iya. Ya, lalu strateginya apa?
Mungkin strateginya pertama saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk anaknya melepas pampers, jadi tidak dipakaikan pampers ke sekolah. Terus yang kedua saya akan melatih anak misalnya 15 menit sekali ke toilet atau 30 menit sekali ke toilet gitu. Jadi nanti anak jadi paham gitu, kalau pipis di toilet, kalau pipis di toilet gitu. Ya, jadi yang pertama ada kolaborasi dengan orang tua ya Bu ya. Jadi tidak menggunakan pampers dari rumah. Dan kemudian di sekolah ibu juga mengatur supaya anak tersebut 15 menit sekali ke toilet begitu. Iya, betul. Ya itu bagus sekali Bu, saya dukung rencana ibu untuk melakukan strategi tersebut. Ukuran keberhasilannya apa Bu? Ukurannya anak tidak mengumpul lagi, Tidak belajar di kelas. Iya benar. Nah, untuk melakukan ini adakah yang membantu ibu melakukan aksi tersebut? Iya, alhamdulillah di sekolah saya ada OB, jadi saya mungkin bisa minta bantuan OB ya Bu, ketika anak mengompol, membantu saya mengantar anak ke toilet sehingga saya bisa mengkondisikan murid-murid saya yang lain. Iya, jadi OB bisa membantu ibu untuk melakukan dan berkomitmen terhadap rencana ini ya Bu ya, gitu. Bagus sekali ibu, saya dukung. Semoga nanti kedepannya akan ada perubahan dari siswa ibu ya. Iya, sudah dapat ke toilet sendiri dan tidak mengompol lagi di kelas. Nah, dari hasil obrolan kita nih Bu, apa yang sudah ibu dapatkan? Alhamdulillah ya Bu, dari obrolan ini saya sudah menemukan titik terang Ibu dari permasalahan murid saya. Saya akan melakukan strategi yang tadi itu, terus berkolaborasi juga dengan orang tua dan OB di sekolah saya. Iya, jadi strateginya 15 menit sekali ibu akan membawa siswa tersebut ke toilet. Orang tua di rumah juga tidak memakaikan pampers. Kemudian ibu juga dibantu oleh OB melaksanakannya. Iya, saya kira itu sudah bagus sekali rencana ibu. Kemudian nanti akan diterapkan kapan Bu? Harus segera Bu. Segera ya? Besok ya. Insya Allah saya terapkan untuk anak, jadi besok sudah tidak boleh pakai pampers. Iya, benar sekali Bu. Jadi secepat mungkin latihannya ya Bu ya. Iya. Saya kira kita sepertinya obrolan kita sudah selesai ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada kemajuan dari siswa tersebut. Dan saya juga ingin tahu nih Bu, untuk pekan depan apakah kita bisa bertemu? Wah, pekan depan bertemu lagi dengan Bu Lina. Iya, saya ingin tahu hasilnya bagaimana dengan siswa tersebut. Insya Allah Bu, pekan depan saya akan bertemu Bu Lina lagi dan menceritakan perkembangan apa nih yang sudah ada pada murid saya dengan strategi yang akan saya lakukan lagi. Iya. Nah, mudah-mudahan sehat-sehat ya Bu ya. Kita ketemu lagi pekan depan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah lihat ya, Ibu sudah melakukan proses coaching ya bersama Bu Lia ya Bu ya. Dari proses coaching tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Ya, saya sudah lakukan coaching sesuai dengan Al-Firta Bu, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya, jadi dari alur tersebut Ibu Lia sudah dapat mengidentifikasi masalah sehingga dapat menemukan solusinya. Iya. Memang sesuai dengan catatan saya amati memang Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya, sesuai dengan alur Firta tadi ya. Dan
Nah, sehingga endingnya ini Bu Lia sebagai coach sudah bisa mencari solusi atau bisa mendapatkan solusi gitu ya Bu dari masalah yang dihadapinya. Baik Bu Lina, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan dilakukan? Ya, saya akan melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, baik Bu Lina, semoga kedepannya kita bisa atau Bu Lina bisa melakukan coaching dengan rekan-rekan yang lain yang lebih baik lagi seperti itu ya Bu Lina ya. Amin. Saya akhiri pertemuan kita ini Bu Lina, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam Bu Lia. Apa kabar Bu Risma? Alhamdulillah baik Bu Lia. Bu Lia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya dengar hari ini Bu Rus akan melakukan coaching, betul begitu? Betul Bu Lia. Saya akan melakukan coaching bersama Bu Lina. Dengan Bu Lina ya. Betul. Nah, sebelum Bu Rus melakukan coaching, kita akan diskusikan nih rubrik penilaian dulu ya Bu ya. Iya. Coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Nah, bagaimana Ibu nantinya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee? Nah, disesuaikan, jangan lupa juga Bu nih ya, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Rus. Apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu diantaranya ya Bu Lia, kehadiran penuh, terus kemudian dengan mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik. Nah, dari kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Secara spesifik yang ingin saya observasi itu adalah dari segi mendengarkan yang baik dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu Lia. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ya. apa nih Bu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Iya, inginkan? indikator ketercapaian yang saya inginkan itu adalah apabila coaching sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu. Oke, baik. Baiklah Bu Rus, silakan melakukan coaching dengan Bu Lina tadi. Iya betul. Baik Bu Lia, terima kasih. Assalamualaikum Bu Rus. Waalaikumsalam Bu Lina, apa kabar hari ini Bu Lina? Alhamdulillah Bu Rus sehat. Nah, Bu Rus sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu Lina. Bu Lina, hari ini saya sebagai coach ya Bu. Dari perbicaraan kita ini semoga rahasia ini akan saya jaga seperti itu Bu Lina. Terima kasih Bu. Nah, dalam waktu singkat ini nih Bu Lina, apa harapan Bu Lina dari pembicaraan kita nanti? Saya mengharapkan akan ada titik terang, pencerahan dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Semoga titik terang itu bisa teraplikasikan ya Bu Lina ya. Silakan Bu Lina. Ya, jadi begini Bu Rus, saya mengajar IPA. Ada siswa kelas 4 yang tidak mau belajar IPA. Jadi ketika saya datang ke kelasnya, dia hanya bermain-main dan kadang-kala malah keluar kelas. Sudah saya terapkan peraturan, tapi tidak mau dilakukan oleh siswa tersebut Bu. Ya. Jadi anak ya Bu Lina itu tidak fokus ya atau tidak apresiat gitu ya dengan pelajaran IPA ya. Iya Bu Lina ya. Dari permasalahan tadi apa sih yang menyebabkan anak Bu Lina itu murid Bu Lina itu tidak mau belajar IPA? Sepertinya dari minatnya memang kurang ya Bu ya.
karena pelajaran yang lain seperti matematika dia suka, tapi minat anak ini terhadap IPA sepertinya kurang, dan mungkin juga pembelajaran saya kurang menarik. Kalau dari skala nih Bu ya, dari skala 1 sampai 10 itu di mana nih sekarang posisi Bu Lina untuk mencapai tujuan tadi? Ya, masih 3. Berarti memang masih jauh ya Bu ya? Iya. Angka 10 ya, masih Iya. apa ya, perlu bimbingan seperti itu ya Bu Lina ya? Iya benar. Nah, dari tadi permasalahan yang Bu Lina sampaikan, apa yang jadi hambatan ya Bu ya? Jadi hambatan Ibu yang menghalangi Ibu ini untuk melatih siswa tadi itu seperti apa Ibu hambatan itu? Hambatannya ketika saya mengajar teman-teman lain yang sudah siap untuk belajar tertib, tiba-tiba menjadi tidak tertib karena anak ini kadang-kala mengganggu temannya karena memang tidak mau belajar ya Bu ya. Iya, seperti itu hambatan saya mengajar di kelas. Tentunya teman-temannya merasa terganggu ya Bu ya? Iya. Dengan sikap anak tadi ya? Iya benar. Apa nih yang jadi strategi Bu Lina nih untuk mengatasi anak tadi? Iya. Saya bisa menggunakan pembelajaran diferensiasi mungkin ya Bu ya, karena memang minat anak ini yang masih kurang, bisa saya sesuaikan dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dia siswa tersebut. Lalu model pembelajarannya yang interesting mungkin ya Bu ya, yang seperti games yang menarik bagi anak tersebut ya. Menurut saya itu rencana yang bagus Bu Lina ya, dengan menerapkan tadi yang Bu Lina sampaikan, berharap anak tadi akan minat gitu ya Bu ya, sama pelajaran IPA gitu ya Bu ya. Nah, berlanjut dari ide yang Bu Lina sampaikan tadi ini dengan pembelajaran yang berdiferensi itu apa yang akan Bu lakukan dengan pembelajaran tadi? Selain itu, saya akan berkolaborasi ya dengan teman sejawat untuk menyiapkan media pembelajaran ataupun sharing apa yang sudah kami lakukan dan kami evaluasi ke depannya. Mudah-mudahan anak tersebut bisa berubah gitu dengan apa yang sudah saya lakukan. Nah, penerapannya bagaimana ini? Penerapan pembelajaran diferensial ini bagaimana yang akan Bu Lina lakukan ini? Penerapannya? Tentu saja dengan menyesuaikan minatnya ya Bu. Sepertinya anak ini senang bermain games, jadi saya akan memperbanyak ya model pembelajaran dengan games, dan anak ini senang untuk melihat tayangan, berarti untuk auditorinya dan visualnya mungkin ya Bu ya, saya akan perbanyak untuk anak tersebut. Tadi yang Bu Lina sampaikan, Bu Lina akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, dan juga berkolaborasi ya Bu dengan teman sejawat Ibu. Nah, ini apa nih komitmen Bu Lina nih terhadap aksi nyata tersebut nih? Berarti saya dalam pembelajaran akan menyiapkan RPP yang ada pembelajaran diferensiasinya dan model pembelajaran bermain, dan juga akan sharing serta evaluasi bersama dengan teman sejawat. Dan itu ada timingnya ya Bu ya, yang kolaborasi ya. Ya Bu Lina, dari obrolan kita tadi ya Bu ya, apa yang sudah Ibu dapatkan nih? Ya, berarti saya harus memperbaiki cara pembelajaran kelas ya, supaya anak ini semakin tertarik untuk belajar IPA. Salah satunya dengan tadi model pembelajaran yang diferensiasi dan memperbanyak anak tersebut permainan ya Bu ya, games, karena anak tersebut memang senang untuk
bermain, tapi bermainnya yang interaktif dan ada muatan IPA-nya. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan teman sejawat untuk menyiapkan dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Baik, Bu Rina, sepertinya pembicaraan kita ini sudah sudah terlihat ya Bu ya, titik terangnya nih Ibu ya, menemukan solusi gitu ya dari permasalahan tadi yang Bu Lina sampaikan. Dari saya terima kasih banyak nih Bu Lina sudah mengundang saya gitu ya, dan Bu Lina juga sudah ungkapkan sebenarnya permasalahannya. Semoga yang tadi Ibu sampaikan itu bisa terlaksana dengan baik dan berjalan lancar ya Bu ya. Nah, supaya lebih efektif lagi nih Bu ya pembicaraan kita ini, barangkali dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa yang maksudnya bisa akan saya tanyakan lagi atau evaluasi ke Ibu ya. Mungkin minggu depan saya bisa lihat ketika sampai di mana keberhasilan Ibu untuk menerapkan pembelajaran berdiskusi tadi. Ya Bu, ya. Insya Allah pekan depan Bu kita ketemu lagi, dan saya juga dengan proses coaching ini saya tambah semangat Bu. Terima kasih banyak Bu atas perbincangan. Sami-sami Bu Lina, semoga semuanya berjalan dengan baik Bu Lina. Amin amin. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah melihat Burus melakukan coaching dengan Bu Lina ya. Betul, Bu Lina. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Burus nih. Ya, Bu Lina. Pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat tadi Burus melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya, dari proses coaching tadi ya Bu Lia, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta gitu ya, dengan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian ada reaksi, ada rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu Bu Lia. Dan dari alur tersebut saya sudah bisa menemukan atau saya sudah bisa memastikan bahwa si coach saya tadi sudah bisa menemukan masalahnya sendiri dan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu Lia. Iya, jadi memang betul ya dari yang saya lihat tadi, Burus sudah melaksanakan coaching. Yang pertama sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu present, Burus hadir di coaching tersebut, terus mendengarkan aktif, terus kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan awal permasalahan tadi. Nah, Burus juga sudah coaching tadi sudah melakukan alur tirta ya, sehingga si coach ini dapat pada akhirnya dapat menemukan solusi apa nih yang harus dia lakukan gitu. Nah, pertanyaan satu lagi nih Burus, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Burus berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi itu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Lia ya, saya ingin melakukan proses coaching tadi dengan lebih baik lagi Bu Lia. Mungkin bisa dengan murid saya atau dengan teman sejawat lainnya. Seperti itu Bu Lia. Baiklah Burus, kiranya cukup ya untuk pertemuan hari ini. Semoga untuk pertemuan selanjutnya Burus bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan tentunya bermanfaat buat saya, buat Burus dan rekan sejawat atau betul. Iya, Bu Lia, terima kasih. Ya, terima kasih Burus. Assalamualaikum. Bu Lia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Lina. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Lina apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya, saya dengar Ibu mau melakukan coaching ya? Iya Bu, insya Allah hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Rusma. Dengan Bu Rusma ya. Baik Bu, sebelum melakukan coaching saya mau mendiskusikan rubrik penilaian dulu dengan Ibu. Jadi nanti coach dan coachingnya akan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, bagaimana Ibu membuat pertanyaan berbobot pada coaching,
Dan jangan lupa juga menyesuaikan prinsip pada coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu ya. Nah, pertanyaan yang pertama ini Bu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Untuk yang akan saya kembangkan adalah presence, yaitu kehadiran penuh ketika coaching, kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching nanti, kemudian selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang secara spesifik observasi yang ingin Ibu ajukan? Nah, untuk spesifiknya mungkin saya akan mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot dalam menemukan masalah. Iya, iya. Lalu pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Indikatornya adalah tujuannya agar si coach dapat menyelesaikan permasalahannya, dapat menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Baiklah Bu Lia, silakan bisa memulai coaching dengan Bu Rusma. Baik. Saya izin di sini ya Bu ya. Bu, silakan. Ya. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Rusma, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Lia. Bu Lia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Iya. Nah, Bu Rusma, saya sebagai coach, Ibu Rusma sebagai coach, dalam obrolan hari ini saya akan menjaga nasi apapun yang Bu Rusma sampaikan nanti kepada saya. Iya baik Bu Lia. Silakan Bu Rusma. Iya Bu Lia, saya punya permasalahan dengan siswa saya ya di kelas. Anak ini sering izin keluar karena sering ikut kompetisi di luar Bu Lia. Jadi dia itu ikut ekskul ya atau bukan ya? Dia ikut klub ya, ikut klub atletik gitu ya di sekolahnya, dan itu sangat menyita waktu dalam proses pembelajaran di kelas gitu Bu Lia. Jadi itu ya permasalahan lurus. Pertemuan kita ini kan pasti terbatas ya. Iya betul ya. Terbatas. Jadi nanti dalam pertemuan ini apa yang Ibu harapkan dari pertemuan? Iya, harapan saya sih Bu Lia ya, saya bisa mendapat pencerahan lah seperti itu, agar saya bisa bisa memecahkan permasalahan yang saya hadapi ini Bu Lia. Baik, kalau harapannya dapat pencerahan ya Bu dari permasalahan ini. Dan saya ingin tahu nih bagaimana ceritanya permasalahan murid guru secara mendalam itu seperti apa Bu? Iya, jadi pada dasarnya gitu ya Bu Lia, saya flashback dulu kan saya ini bahwa dia itu sebetulnya seorang yang cerdas seperti itu, yang cerdas dan mampu lah melakukan atau melaksanakan semua tugas-tugasnya. Cuma memang permasalahannya adalah jadwal dia itu di luar sangat padat seperti itu. Dia belum lagi kalau misalkan ada event-event kompetisi yang dia jalani itu bisa seminggu 2 atau 3 kali dia itu mengikuti latihan-latihan, dan itu dia laksanakan di luar jam sekolah, setelah jam pulang sekolah. Jadi dia merasa capek gitu ya, habis pulang sekolah langsung latihan seperti itu. Akhirnya semua tugas yang ada di kelas, semua tugas di sekolah yang harusnya sudah dikerjakan itu dia tidak sampai tuntas mengerjakannya karena padatnya jadwal lakukan seperti itu Bu Lia. Sepertinya kurang bisa membagi waktu gitu ya, antara dia belajar di sekolah harus seperti apa dan juga harus mengikuti turnamen atau kompetisi yang dilakukan di luar itu seperti apa. Iya. Seperti itu Bu Lia.
Jadi sebenarnya tuh anaknya pinter gitu, cuman karena dia ikut di klub di luar sekolah ya akhirnya ya Bu. Jadi dia terlalu sibuk karena sering ada lomba begitu sehingga agak terbengkalai begitu ya untuk pembelajarannya. Jadi dia sering mengerjakan tugasnya seperti tidak maksimal gitu ya Bu. Nah, tentu dengan permasalahan tadi kan Bu Ros punya harapan ya 1 sampai 10 lah. Nah, kira-kira harapan Bu Ros itu berada di posisi mana dari 1 sampai 10? Kalau saat ini sih ya mungkin baru sampai di skala 4 kali ya. Iya ya. Sampai di skala 4. Jadi saya belum apa ya, belum merasa, belum ada solusi lah gitu yang saya bisa lakukan untuk untuk kelancaran anak tadi, bagaimana dia harus sukses atau bagaimana dia bisa melaksanakan proses belajar di kelas dengan baik seperti itu. Masih di skala yang minim gitu ya Bu ya. Jadi masih di skala 4 ini artinya masih memerlukan bimbingan ya Bu ya. Banget iya Bu ya, betul. Dari apa yang sudah Guru ceritakan tadi, untuk mencapai tujuannya nanti nih, apa nih Bu hambatan dan tantangan untuk dapat mencapai tujuan tersebut? Iya, hambatan saya itu di komunikasi ya Bu ya. Artinya saya ingin anak murid saya ini dia bisa mengerjakan semua tugas-tugasnya dan bisa mendapat nilai yang baik dalam ulangannya seperti itu. Dan saya kesulitan saya belum bisa mengkomunikasikan dengan orang tuanya, karena orang tuanya ini sangat sibuk sekali, dua-duanya kerja dulu sibuk, jadi nggak ada waktu untuk memperhatikan si anak tadi. Malah sepertinya orang tuanya ini membebankan saya gitu ya, memberikan tanggung jawab kepada saya untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak saya tadi seperti itu ya. Nah, dari hambatan tadi tuh kalau hambatan kan pasti harus dilalui dalam yang dicapai gitu kan. Nah, strategi apa yang akan Bu Rus lakukan dalam pembelajaran dalam masalah ini? Dari permasalahan saya gitu ya, strategi yang akan saya lakukan yang pertama itu dalam hal pembelajaran di kelas kalian Bu. Yang pertama mungkin saya akan memberikan tugas yang tidak sama dengan teman yang lain. Artinya target yang saya buat sama anak ini dengan teman itu berbeda. Dengan yang teman yang lain mungkin targetnya tinggi gitu ya, tapi untuk anak ini saya mungkin tidak terlalu menargetkan. Yang penting dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik seperti itu. Dan juga strategi berikutnya saya akan mungkin memberikan media atau ringkasan materi gitu yang bisa dia pelajari seperti itu, biar tidak terlalu ketinggalan jauh dengan teman-temannya seperti itu Bu ya. Mungkin dari strategi tadi gitu ya, saya akan juga gitu ya, strategi berikutnya saya akan juga berkolaborasi dengan teman-teman sejawat nih supaya perlakuan saya sama dengan guru-guru bidang yang lainnya. Jadi dengan memberikan ringkasan kepada anak tadi supaya dia tidak tertinggal jauh pelajarannya. Oke, seperti itu juga. Rencana itu sudah tepat sekali ya Bu ya. Jadi Ibu akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk anak tersebut, kemudian melakukan kolaborasi dengan guru yang lain. Jadi saling kerjasama gitu, apa yang Bu harus lakukan juga bisa dilakukan oleh guru yang lain gitu ya Bu. Ya, betul. Nah, untuk Bu Rus untuk mencapai hal tersebut, untuk melakukan strategi tersebut supaya berhasil itu mencapai tujuan, apa komitmen Bu Rus terhadap rencana aksi tadi? Iya, strategi. Komitmen saya mungkin ya Bu Lia ya, saya akan tadi yang yang sudah disampaikan, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan kebutuhan anak saya tadi seperti itu. Terus kemudian saya akan terus mencari gitu ya media-media yang menarik supaya anak ini tetap tetap nyaman gitu ya berada di kelasnya.
selain itu, komitmen yang berikutnya bagi saya juga akan terus menjalin komunikasi ya, dengan teman sejawat dan juga dengan orang tuanya, supaya anak tadi tidak mengalami masalah yang berkelanjutan lah, seperti itu. Nah, itu komitmen Burus ya, seperti itu ya. Nah, saya dari obrolan kita ini saya merasa Burus sudah menemukan ini ya, pencerahan gitu ya. Nah, dari kita ngobrol tadi, dari hasil obrolan kita tadi, apa yang sudah Burus rasakan atau dapatkan? Saya merasa plong gitu ya Bu ya, dan saya dari masalah awal tadi, saya dari pembicaraan dari awal sampai akhir saya mendapat satu solusi gitu ya, yang bisa saya jalankan, bisa saya terapkan dari permasalahan yang sudah saya hadapi tadi. Dan saya merasa senang sekali bisa menemukan gitu loh, saya harus seperti ini nih, seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kalau boleh nih, apakah minggu depan kita bisa bertemu lagi Bu? Itu Bu Lia, saya ingin sekali menyampaikan Bu Lia ya, apa yang sudah saya jalankan tadi ini berhasil atau tidak nih ya gitu. Saya udah gak sabar nih ingin menceritakan kembali hasil dari strategi yang akan saya lakukan seperti itu Bu Lia. Ya, saya berharap memang minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Kira-kira kapan nih Bu strategi itu akan Burus lakukan? Iya, secepatnya lebih baik Bu Lia. Secepatnya saya akan terapkan seperti itu, bisa mulai dengan besok gitu ya. Apalagi besok dia tidak ada jadwal latihan, jadi dia ada di kelas full gitu ya. Baiklah Burus, tampaknya memang waktu kita terbatas ya. Semoga obrolan kita ini memberikan pencerahan dan manfaat baik buat Burus, buat murid, khususnya buat orang tua dan juga buat rekan sejawat. Terima kasih dia sudah mendengarkan. Sama-sama Burus. Iya, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu, tadi sudah melakukan dengan Burus. Masih ada beberapa pertanyaan dari saya Bu. Baik Bu. Iya. Apa yang tadi sudah dilakukan saat melakukan coaching dan menjadi indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Nah, dalam coaching tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Yaitu tujuannya, terus identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Iya, baik Bu. Tadi saya juga sudah perhatikan Ibu melakukan alur Tirta sehingga coach bisa mengidentifikasi permasalahannya ya Bu ya, dan juga alhamdulillah sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya ingin memahami lebih dalam tentang coaching ini, sehingga pada proses coaching selanjutnya saya dapat melakukannya dengan lebih baik. Baik. Semoga berhasil ya Bu ya untuk kedepannya dan bermanfaat bagi warga sekolah. Saya mau pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Demikianlah video coaching supervisi akademik yang kami lakukan dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.